Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Median. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat donat maizena yang empuk banget dan bentuknya itu mirip bunga. Cara buatnya sangat mudah, so jangan kemana-mana, nonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, bahan-bahan untuk membuat donat kali ini ada tepung terigu yang sudah saya campur antara tepung protein tinggi dan protein sedang. Kemudian ada tepung maizena, susu bubuk, gula pasir, dan ragi instan. Kemudian untuk bahan berikutnya ada susu cairnya ini yang dingin ya, dan 1 butir telur. Nah teman-teman, itu bahan-bahannya. Sekarang kita ke proses selanjutnya. Jangan lupa bismillah. Pertama-tama, campurkan semua bahan kering dalam satu wadah, seperti tepung terigu, tepung maizena, kemudian susu bubuk dan gula pasir. Untuk semua bahan ini, saya takar menggunakan sendok takar yang seperti ini ya. Ini sendok makan tapi khusus sebagai sendok takar. Nah, takarannya seperti ini, dan kalau tidak ada sendok takar seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sendok makan biasa, dicembungkan sedikit ya. Kemudian tambahkan lagi 1/4 sendok teh ragi instan. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur. Berikutnya masukkan 1 butir telur, lalu aduk-aduk hingga tercampur dengan bahan lainnya. Setelah itu, tambahkan susu dinginnya sedikit demi sedikit. Jadi susunya ini jangan dimasukkan sekaligus ya. Susu yang saya siapkan di sini 150 ml, tapi itu tidak saya gunakan semua, masih sisa sekitar 40 ml. Nah, teman-teman, ini kalau sudah mulai berat diaduk menggunakan spatula, kita lanjutkan saja untuk menguleni menggunakan tangan ya. Setelah diuleni kurang lebih 2 menit, konsistensi adonannya itu seperti ini ya. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan margarin. Nah teman-teman, ini akan saya lanjutkan menggunakan mixer. Kalau teman-teman tidak ada mixer, teman-teman bisa menguleni adonannya menggunakan tangan. Tapi akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama ya. Dengan menggunakan mixer ini, waktu yang saya butuhkan hanya kurang lebih 10 menit saja, sampai adonannya kalis. Nah teman-teman, ini adonannya sudah kalis. Kalau ditarik dia akan membentuk lapisan tipis seperti ini ya. Sekarang adonannya ini akan saya bulatkan, kemudian dipindahkan ke alas datar. Nah, berikutnya adonannya ini akan saya bagi menjadi 10 bagian. Kalau teman-teman punya timbangan, ini bisa ditimbang agar beratnya semua sama. Tapi kali ini saya tidak timbang dan ini saya kira-kira aja sampai semua sama banyak ya. Nah, teman-teman, ini sudah saya bagi menjadi 10 dan sekarang adonannya ini dibulatkan lagi agar permukaannya itu jadi lebih mulus ya. Nah ini langsung kita bulatkan saja, dan agar lebih mulus lagi, ini kita rounding lagi di alas datarnya dan ulangi proses ini sampai semua adonannya habis.
Proses berikutnya, ambil adonan yang dibulatkan pertama, kemudian adonannya ini digilas, tapi jangan sampai terlalu tipis ya teman-teman. Dan untuk adonan yang belum dikerjakan, itu ditutup dulu agar tidak terkena udara. Nah, setelah digilas, adonannya ini digulung sambil dipelintir. Nah, pada saat dipelintir, adonannya ini sambil ditekan ya, agar udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Nah, setelah panjang, adonannya ini dililitkan. Nah, teman-teman, setelah dililitkan, adonannya ini akan membentuk seperti bunga. Nah, ujung yang ketemu ini dicubit-cubit dan pastikan ini tidak putus pada saat digoreng. Nah, setelah selesai, tempatkan pada kertas roti. Kemudian lanjutkan lagi pada adonan berikutnya sesuai dengan urutan ya. Nah teman-teman, ini adonannya harus dibalik. Jadi bagian atasnya itu pada saat digulung ditempatkan pada bagian bawah agar kulitnya itu atau permukaannya jauh lebih mulus. Nah teman-teman, ulangi proses ini sampai semua adonannya habis ya. Saat adonannya ini ditempatkan pada baking paper, dibalik ya. Jadi bagian yang dicubit-cubit itu sambungannya berada di bagian bawah. Jadi dari atas kelihatan lebih mulus. Nah teman-teman, ini sebagian sudah selesai dan yang sudah selesai ini akan saya istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah teman-teman, ini sudah mengembang dan ini sudah siap untuk digoreng. Pada saat donatnya akan digoreng, pastikan minyaknya ini sudah cukup panas ya teman-teman. Dan ini saya gorengnya cuma 2 aja untuk 1 kali menggoreng. Nah teman-teman, ini digorengnya tidak lama. Kalau warna bagian bawahnya itu sudah mulai kecoklatan, ini dibalik. Nah teman-teman, ternyata hasil cubitan saya tadi kurang bagus ya, dan itu masih hampir putus. Tapi gak apa-apa, ini bagian bawahnya atau bagian atasnya tadi itu masih mulus ya. Nah ini sudah matang, jadi diangkat dan ulangi proses ini sampai semua adonannya selesai digoreng. Dan ini sudah jadi. Nah bagaimana teman-teman, cara buat donatnya? Sangat mudah bukan? Dan donatnya ini sangat cantik, montok, menul-menul kayak gini. Kemudian ada white ringnya juga, menambah donatnya ini semakin kelihatan cantik. Teksturnya ini sangat lembut, empuk, pokoknya enak banget deh. Dan sebagai tambahan, ini saya beri taburan gula halus. Kalau teman-teman tidak ada, teman-teman bisa memblender gula halus, gula pasir maksud saya, sampai halus. Kalau mau bisa pakai gula pasir juga, kalau ingin teksturnya lebih kasar gitu. Nah teman-teman, semoga kalian suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba di rumah. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu ya. Dan terus dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum, bye-bye.